warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Wilyasari, NIM 3720161, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami mengenai penilaian rencana investasi syariah. Poin pertama mengenai analisis pengeluaran modal dan perspektif Islam. Gagasan untuk mendiskusikan analisis pengeluaran modal dalam kerangka syariah menunjukkan keterkaitan dengan teknik modern yang berhubungan erat dengan tingkat diskon dalam bentuk tingkat bunga. Walaupun ada teknik seperti metode payback dan accountant rate of return yang tidak bersinggungan dengan bunga, tetapi keberatan terhadap kegunaan yang terbatas dari teknik ini mulai meningkat. Hal ini menjadi problem nyata bagi para pemikir Islam. Poin kedua mengenai analisis ringkasan tentang praktik analisis investasi konvensional. Suatu organisasi mempunyai kriteria yang berbeda untuk investasi, sehingga mereka mengadopsi metode untuk analisis usulan pengeluaran modal. Metode yang paling banyak digunakan dalam analisis investasi konvensional adalah yang pertama, metode payback. Metode ini berarti dalam banyak waktu investasi akan membayar kembali biayanya, biasanya dalam hitungan tahun. Meskipun periode yang lebih pendek juga diambil sebagai ukuran. Investasi cara ini lebih baik dilakukan dengan cara membayar kembali biaya-biaya awalnya lebih awal. Kemudian, yang kedua ada accounting rate of return. Metode ini adalah ukuran sederhana menyangkut keuntungan investasi. Metode ini berhubungan dengan tingkat pengembalian modal. Yang ketiga ada discounted cash flow rate of return. Dari metode yang kedua di atas sering dikritik mengabarkan nilai uang sebagai fungsi waktu. Metode DCFR dibuat dengan memperhitungkan waktu pengeluaran dan waktu berjalan. Ada 3 pertimbangan untuk membuat metode ini. Pertama, mata uang rupiah hari ini lebih berharga dari 1 tahun ke depan. Kedua, semakin dekat dengan hari pengembalian investasi, semakin sedikit nilai ketidakpastian, sebab jarang waktu sering menimbulkan ketidakpastian. Ketiga, dana yang dihasilkan suatu proyek pada tanggal lebih awal akan tersedia untuk investasi kembali. Yang keempat ada Net Present Value Method atau NPV. Ada perbedaan sedikit antara DCFR atau Discount Cash Flow Rate of Return dan NPV ini. Dan keduanya diterima sebagai perangkat yang saling pantas untuk pengangguran modal. Tetapi NPV tidak bisa diterima untuk alasan yang dibuat di bawah DCFR ini. Yang kelima ada Muskenery Elite Product Institute Method atau MAPI. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi modal proyek yang kecil dan pengeluarannya tidak besar. Metode ini dengan bantuan tabel kalkulasi terperinci memikirkan tujuan tertentu dengan membagi rata-rata keuntungan dengan rata-rata investasi dan menentukan suatu tingkat nilai yang dikenal sebagai MAPI. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kali ini aku bakal lanjutin presentasi dari teman aku sebelumnya, yaitu Yesi. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai evaluasi investasi dalam kerangka syariah dan juga tentang ISM. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan evaluasi investasi dalam kerangka syariah, yaitu ketika gagasan dasar bahwa waktu mempunyai nilai mempertimbangkan. Waktu dalam arus kas adalah sesuatu yang bisa diterima. Analisis teknik pengeluaran modal sudah menggunakan konsep modal, tetapi yang tidak islami. Jadi, ada kepentingan untuk membuat rumusan alternatif. Di samping keinginan untuk membuat sebuah karakter yang sederhana dan rasional dengan melibatkan uang sebagai fungsi waktu. Terkait dengan hal ini, maka perlu adanya metode yang dapat digunakan untuk menilai atau mengevaluasi proyek investasi sesuai dengan kerangka syariah. Metode yang diusulkan dalam kerangka syariah atau keuangan syariah adalah Investable Surplus Method atau metode kelebihan barang yang diinvestasikan atau lebih dikenal dengan
ISM. Oke, sekarang kita lanjut mengenai ISM. Apa sih ISM itu dan apa kelebihannya dibanding metode lain? ISM didasarkan pada kerangka kerja, kelebihan barang yang dapat diinvestasikan, berapa banyak investasi surplus yang dihasilkan selama proyek berlangsung. Kemudian keuntungan ISM dibanding metode yang lain, yang pertama yaitu dibanding metode payback. Yang pertama, ISM mengukur keuntungan proyek, sedangkan metode payback tidak. Kemudian yang kedua, payback mempunyai suatu penyimpanan terhadap investasi longer lived atau jangka panjang, sedangkan ISM tidak. Yang ketiga, payback tidak mempertimbangkan arus kas setelah biaya ditutupi, sedangkan ISM semua arus kas selama proyek berlangsung. Yang keempat, payback mengabaikan nilai uang sebagai fungsi waktu, sedangkan ISM memperhitungkan kartu pengeluaran dan waktu berjalannya. Selanjutnya, kelebihan ISM dibandingkan metode yang kedua, yaitu dibanding dengan metode ARR, di mana ISM mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu, sedangkan metode ARR tidak mempertimbangkan itu. Kemudian dibandingkan metode yang ketiga, yaitu dibanding dengan metode DCFR dan NPV, yang mana kedua metode ini dipahami dalam kerangka kapitalistik, di mana riba digunakan untuk pemotongan arus kas. ISM lebih relevan digunakan dalam kerangka bebas riba. Dengan ide sentralnya adalah mengabaikan suku bunga. Yang kedua yaitu lebih dari itu, ISM lebih sederhana untuk dipahami dan diterapkan dibandingkan dengan kedua metode di atas. Dan yang terakhir, kelebihan ISM dibandingkan dengan metode MAPI, yang mana metode MAPI sukar digunakan dan tidak mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu. Sedangkan ISM mudah digunakan dan juga mempertimbangkan pemilihan waktu arus kas. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku mengenai evaluasi investasi dalam kerangka syariah dan juga mengenai metode ISM. Okay, see you the next video.